Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah manajemen pemasaran. Baik rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kali ini yakni kita sudah memasuki di pertemuan kedua ya. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni mengenai bagaimana menganalisis lingkungan pemasaran ya pada mata kuliah manajemen pemasaran. Adapun cakupan topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni diantaranya tentang bagaimana menganalisis lingkungan mikro. Kemudian yang kedua bagaimana menganalisis lingkungan makro. Kemudian tidak lupa juga kita akan membahas terkait bagaimana cara untuk menanggapi dari lingkungan pemasaran tersebut. Sebagai seorang pemasar tentunya ya kita sebelum melaksanakan strategi terbaik gitu kita harus memahami betul terkait dengan bagaimana lingkungan yang ada di sekitar, terutama lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar pemasaran gitu. Nah, sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu ya apa yang dimaksud dengan lingkungan pemasaran itu. Nah, lingkungan pemasaran merupakan berbagai faktor ya dan kekuatan dari luar dan dalam bagian pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan sasaran. Nah, jadi lingkungan pemasaran ini terkait dengan faktor-faktor dan juga kekuatan baik yang dimiliki oleh pihak internal dari perusahaan atau organisasi ya ataupun lingkungan sekitar yang ada pada luar dari lingkup perusahaan tersebut gitu. Kaitannya dengan lingkungan pemasaran di sini perlu kita pahami yakni ada dua jenis lingkungan pemasaran yang harus diketahui dan juga harus dipahami oleh pihak pemasar. Nah, apa saja dari lingkungan pemasaran ini diantaranya ada dua yakni lingkungan mikro dan juga lingkungan makro. Nah, apa yang membedakan antara kedua lingkungan ini? Apakah kedua lingkungan ini sama ataukah berbeda? Ya. Nah, lingkungan mikro dapat didefinisikan sebagai berbagai kekuatan ya yang dekat dengan perusahaan, yang tentunya akan mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan. Nah, jadi segala sesuatu ya faktor-faktor yang ada yang tentunya ini dekat dengan pihak-pihak internal perusahaan. Nah, apa saja yang termasuk dalam cakupan lingkungan mikro ini? Nah, mungkin jika kita sering atau mungkin pernah mendengar ya mikro dan makro. Mikro itu kan berarti di sini lingkupnya lebih kecil gitu ya. Nah, jadi segala sesuatu yang dekat dengan organisasi tersebut atau yang dekat dengan perusahaan tersebut. Nah, kemudian jika makro cakupannya itu lebih luas pastinya dibandingkan dengan mikro tadi. Nah, maka beberapa hal ya yang mencakup dari lingkungan mikro ini diantaranya yaitu perusahaan itu sendiri ya, perusahaan atau organisasi itu sendiri, kemudian dari faktor pemasok juga ya atau supplier begitu, kemudian distributor ya. Untuk pemasok ini kan pihak-pihak yang memang memberikan atau yang mensupport dari bahan-bahan bakunya gitu ya atau fasilitas penunjang dari produksi itu, sedangkan distributor ini kan sebagai perantara ya sebelum sampai pada konsumen. Kemudian selanjutnya adalah pelanggan. Nah, pelanggan atau konsumen tetap. Kemudian masyarakat di sini berarti memang masyarakat umum yang belum menjadi konsumen pada perusahaan kita. Kemudian juga pastinya ada yang pihak mikro, lingkungan mikro itu juga mencakup yaitu pesaing atau kompetitor begitu. Kemudian ya setelah kita paham tentang mikro, kita harus bisa mengartikan pula apa itu lingkungan makro. Nah, lingkungan makro merupakan berbagai kekuatan masyarakat ya yang lebih luas ya, yang dapat mempengaruhi seluruh lingkungan mikro tadi. Nah, lingkungan mikro kan yang sangat dekat ya, faktor-faktor yang sangat dekat yang menjadi kekuatan bagi perusahaan. Nah, sedangkan makro ini adalah cakupannya lebih luas dibandingkan dari mikro tersebut, yang tetap akan mempengaruhi lingkungan-lingkungan mikro yang dimiliki oleh
perusahaan. Kira-kira apa saja yang menjadi faktor atau kekuatan pada lingkungan makro ini? Di antaranya adalah cakupannya seperti demografis. Nah, demografis itu kan ini ya, terkait misalkan jenis kelamin kah atau usia kah. Nah, jadi dari demografis itu. Kemudian dari faktor ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi, kemudian sosial dan budaya ya, kemudian alam, nah, teknologi, politik dan juga hukum. Nah, akan kita bahas setelah ini. Nah, terkait dengan lingkungan makro. Nah, cakupan dari lingkungan makro ini kurang lebih ada 6 hal yang harus diperhatikan yang mencakup sisi-sisi dari lingkungan mikro yang sangat dekat bagi perusahaan atau yang dekat dari perusahaan itu sendiri. Nah, yaitu yang pertama apa? Ya, perusahaan itu. Nah, jadi pihak-pihak yang ikut andil dari pihak internal perusahaan ataupun stakeholder dari perusahaan, ya itu menjadi lingkungan mikro. Kemudian yang kedua adalah pemasok ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya pemasok itu orang-orang yang mensupport dari bahan-bahan ataupun fasilitas untuk menunjang produktivitas perusahaan. Kemudian distributor terkait dengan perantara ya, untuk menjadi perantara dari pihak produsen kepada konsumen. Kemudian yang keempat yakni pelanggan itu sendiri atau konsumen tetap. Kemudian yang kelima masyarakat umum ya, mungkin masyarakat yang memang belum mengetahui produk yang kita hasilkan atau mungkin di situ hanya konsumen biasa yang baru sekali dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah pesaing atau kompetitor. Ini keenam hal ini merupakan cakupan dari lingkungan mikro yang harus diperhatikan oleh seorang pemasar ya, sebelum menganalisa strategi-strategi selanjutnya begitu dalam pemasaran. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam ranah lingkungan makro ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya cakupannya diantaranya jika lingkungan mikro itu tentang 6 hal, ini juga lingkungan makro kurang lebih yaitu ada 6 hal yang harus diperhatikan. Di antaranya apa? Yang pertama adalah terkait dengan demografis. Nah, apa yang harus diperhatikan dari segi demografis ini ya? Dari pihak pemasar harus menyadari adanya pertumbuhan populasi ya di seluruh dunia, perubahan bauran usia, tingkat pendidikan, harga, perubahan geografis, hingga perubahan-perubahan geografis yang terjadi ya, baik itu skala besar ya, dan juga adanya kepadatan penduduk yang ada di sini. Jadi demografis ini cakupannya sangat luas yang terkait dengan faktor-faktor yang secara umum nantinya akan mempengaruhi bagaimana strategi pemasaran yang akan dibuat gitu bagi perusahaan ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan dari segi ekonomi ya, yakni apa yang harus diperhatikan sebagai seorang pemasar, yakni pemasar harus fokus pada distribusi pendapatan dan tingkat tabungan ya, utang dan juga ketersediaan kredit. Nah, jadi yang harus diperhatikan juga dari segi-segi mungkin pendapatan konsumen ya kan, kemudian apakah saat ini dari segi tabungan dan juga utang yang dimiliki konsumen, nah nanti pun akan mempengaruhi bagaimana strategi pemasaran yang akan diterapkan. Nah, kemudian yang ketiga masuk ke dalam ranah sosial budaya ya, yakni pemasar harus memahami tentang pandangan orang, yakni terkait tentang diri mereka sendiri ya, kemudian orang lain, organisasi dan juga yang lain sebagainya, tentang beberapa perilaku dari pandangan seseorang tersebut gitu ya. Mereka harus memasarkan produk yang berhubungan dengan nilai inti dan juga nilai sekunder masyarakat. Jadi kebutuhan saat ini bagaimana? Bagaimana terkait dengan sikap sosial dan juga budaya masyarakat saat ini, gaya hidup, kepribadian, ya kan, itu termasuk dalam cakupan sosial dan budaya. Kemudian masuk ke dalam ranah alam. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Apa yang harus diperhatikan dari seorang pemasar? Nah, di mana pemasar harus menyadari adanya peningkatan kekhawatiran ya masyarakat tentang kesehatan lingkungan,
Nah, seperti apa? Yakni penerapan tentang program-program pemasaran, ya, pelestarian dan juga lingkungan hijau ya, yang memberikan solusi lingkungan yang lebih baik. Saat ini kan kita dari pemerintah pun juga ya sudah digaungkan gitu, bagaimana kita menerapkan pola hidup sehat ya, terutama harus memahami dan juga peduli tentang kelestarian lingkungan di sekitar kita gitu. Nah, harus peka terhadap perubahan lingkungan yang ada, yakni mungkin dari pemerintah pun juga di sini ada standar tentang green economy ya, bagaimana kaitannya ya, tentang dari perusahaan-perusahaan pun juga harus menyikapi ya, harus mengikuti bagaimana pola hidup untuk bisa melestarikan lingkungan sekitar. Tidak hanya sekedar yaitu menciptakan produk, tetapi harus menciptakan produk yang bernilai dan berarti dan juga bisa peduli terhadap lingkungan. Jadi tidak hanya sekadar menciptakan produk yang bisa dikonsumsi konsumen, tetapi bagaimana kita pun sadar terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita begitu. Jadi terkait dengan bagaimana mengelola produksi dan juga dikaitkan dengan kepedulian terhadap lingkungan begitu. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima adalah terkait teknologi. Nah, apalagi saat ini ya, di era saat ini ya, tidak menutup kemungkinan ya bahwa saya perusahaan agar bisa terus bersaing dengan para kompetitornya, dengan para pesaingnya, agar tetap bisa bertahan nih di industrinya, di sektornya, maka dia harus peka terhadap teknologi begitu ya. Yakni pemasar ya harus menghitung tingkat perubahan teknologi yang semakin pesat nih. Nah, bagaimana peluang inovasinya, kemudian anggaran dari research and development-nya ya yang beragam ya, dan semakin banyaknya nih peraturan pemerintah yang dibawa oleh perubahan teknologi. Nah, jangan sampai ya perusahaan itu tergerus ataupun nanti terbelakang dan juga kalah gitu ya dibandingkan dengan pesaing yang lainnya. Karena kenapa? Karena perubahan teknologi itu semakin cepat. Mungkin saat ini 4G ya, kemudian naik ke 5G ya. Nah, terutama industri-industri elektronik gitu ya harus peka terhadap perubahan teknologi. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya sektor-sektor yang lain, industri yang lain ya dalam konsumsi pun juga harus peka terhadap teknologi. Misalnya saat ini ya semakin maraknya digitalisasi dalam UMKM, kemudian digital payment ya kan. Jika perusahaan atau organisasi tidak peka terhadap teknologi yang ada, tidak mau mengadopsi teknologi ataupun perkembangan teknologi yang ada yang sekian cepat ini, ya dia akan tertinggal gitu ya. Berbeda dengan perusahaan yang lain atau kompetitor atau pesaing. Nah, dia akan peka nih terhadap teknologi, maka dia akan bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Dan konsumen pun pastinya di sini akan bisa menyesuaikan gitu. Nah, kemudian yang keenam ya terkait dengan lingkungan makro adalah yakni politik dan hukum. Nah, di mana pemasar pun harus bekerja ya dengan perkembangan ataupun perubahan banyaknya peraturan yang ada ya yang mengatur tentang praktek bisnis dan juga bekerja dengan berbagai kelompok kepentingan khusus. Nah, maksudnya apa di sini? Bahwasannya pemasar pun harus peka terhadap regulasi-regulasi yang diciptakan baik itu dari pemerintah ya ataukah itu dari pihak yang berwenang. Nah, tentang bagaimana mungkin terkait ekspor dan impor, kebijakan tentang bisnis yang ada dan perdagangan mungkin internasional ataupun multinasional dan lain sebagainya. Mungkin ini rekan-rekan terkait dengan lingkungan makro, maka dari sini kita bisa membedakan ya secara spesifik kaitannya lingkungan mikro dan makro itu di sini berbeda. Lingkungan mikro hanya mencakup hal-hal yang lebih kecil secara spesifik yang ada di sekitar organisasi atau perusahaan saja, yang pastinya dekat dengan perusahaan yang berkaitan erat dengan bagaimana produktivitas dari perusahaan tersebut begitu. Sedangkan lingkungan makro cakupannya lebih luas yang mensupport dari lingkungan-lingkungan mikro yang dihadapi oleh perusahaan gitu. Kemudian jika tadi kita berbicara dari lingkungan makro itu ada terkait dengan politik dan hukum ya. Nah, maka di sini
akan kita bahas terkait dengan kendala politik dalam perdagangan ya. Apakah politik itu akan mempengaruhi bagaimana siklus bisnis ataupun perdagangan pada industri tertentu ya, ataupun yang dihadapi oleh perusahaan tertentu. Di antaranya beberapa kendala yang umumnya terjadi ataupun yang umumnya dihadapi dalam siklus perdagangan suatu perusahaan itu adalah yang pertama, yakni tentang adanya sanksi ekonomi nih. Nah, di mana di sini adanya larangan perdagangan ya dengan negara lain dan juga memutus akses ke pasar. Nah, jadi sanksi ekonomi ini biasanya karena adanya bentuk ini ya, karena di sini ada ekspor impor misalnya, tetapi karena ada suatu hal tertentu, jadi dari regulasi yang ada, regulator dari pemerintah pun mengharuskan nantinya berpengaruh pada siklus perdagangan tersebut. Nah, ini larangan untuk melaksanakan atau adanya transaksi jual beli antar negara. Begitu. Bahkan sampai dengan pemutusan akses ataupun pemutusan hubungan ya ataupun pemutusan kerjasama dari berbagai perusahaan yang memang sudah menjalin kerjasama dalam perdagangan internasional begitu. Kemudian masuk kendala yang lain yakni terkait dengan nasionalisasi. Nah, di mana di saat ini yaitu ketika pemerintah ya dalam negeri mengambil alih bisnis dan fasilitas entitas asing ya yang melakukan bisnis di dalam perbatasannya dan juga mengembalikan uang perusahaan asing tersebut. Nah, jadi mengharuskan misalkan suatu perusahaan itu untuk diambil alih ya, untuk siklus perdagangannya ataupun kerjasamanya diambil alih oleh pemerintah. Jadi lebih masuk ke dalam skala nasional begitu. Pengambil alihan perdagangan, transaksi, kerjasama perdagangan mungkin tadinya internasional ya, akhirnya diambil alih oleh pemerintah. Itu karenanya mungkin beberapa kebijakan ataupun aturan-aturan tertentu yang mengharuskan dilaksanakannya hal tersebut. Ini masuk ke dalam ranah yakni politik dalam perdagangan ya. Kemudian kendala yang lain yang biasanya dihadapi oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan besar ya, yakni adalah pengambil alihan. Nah, di mana pemerintah domestik yaitu skala nasional ini menyita aset perusahaan asing tanpa penggantian apapun. Nah, jadi diambil alih terkait dengan aset-aset yang dimiliki. Jadi ini rekan-rekan sekalian, dalam proses atau dalam transaksi jual beli perdagangan, terutama perdagangan internasional ya, dalam skala nasional ataupun internasional itu biasanya akan menghadapi beberapa kendala ya, terutama jika tadi melihat dari lingkungan makro ya. Lingkungan makro itu kan cakupannya sangat luas tadi, dari segi ekonomi ya kan, kemudian dari sosial budaya mungkin yang terkait dengan masyarakat domestik atau masyarakat skala nasional, bagaimana gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini ya kan, bagaimana kepribadian mereka, pendapatan saat ini, inflasi mungkin ya akan mempengaruhi bagaimana pola konsumsi masyarakat saat ini, tetapi dalam cakupan domestik. Namun terkait dengan politik dan hukum itu biasanya tidak hanya berskala nasional atau domestik saja, tetapi harus diperhatikan bagaimana peran ataupun dari pengaruh-pengaruh yang ada yang biasanya menjadi kendala, terutama dari bidang politik ini yang nantinya masuk ke dalam ranah transaksi jual beli ataupun perdagangan berskala nasional ataupun internasional. Nah, karena kan politik dan hukum ini kan tidak bisa kita bendung ya sendiri, ataupun tidak bisa walaupun misalkan sudah kita kondisikan begitu, namun tetap saja ada pihak-pihak eksternal, terutama dari pihak pemerintah ataukah regulator yang nantinya mengeluarkan beberapa kebijakan ataupun aturan-aturan dari transaksi perdagangan yang kita laksanakan begitu. Kemudian masuk selanjutnya yaitu biasanya terjadi yang namanya lingkungan yang kompetitif. Nah, mengapa kita harus paham tadi tentang lingkungan-lingkungan apa saja yang masuk ke dalam ranah bisnis ya, yakni ada lingkungan mikro ya dan juga lingkungan makro. Nah, selanjutnya ya biasanya yang terjadi persaingan antar perusahaan ya, maka
ada pula yakni lingkungan yang kompetitif. Nah, maka di sini kita pun juga harus bisa membedakan antara persaingan di lingkungan mikro ya dan juga persaingan di lingkungan makro. Nah, mengapa lingkungan ini pun juga akan menjadi pusat perhatian bagi seorang pemasar begitu, terutama di lingkungan mikro ya. Lingkungan mikro itu kan yang sangat dekat dengan ini tadi, yang sangat dekat dengan organisasi atau perusahaan. Nah, maka di situ akan terjadi persaingan-persaingan di lingkungan yang ada. Jadi persaingan itu tidak hanya di ranah lingkungan atau lingkup dari makro saja begitu, tetapi dalam lingkup mikro pun juga sering terjadi. Apa saja kira-kira yang masuk ke dalam ranah persaingan di lingkungan mikro ini? Nah, diantaranya secara umum ada 3 hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama yakni terkait dengan pendapatan bebas konsumen nih. Nah, di mana di sini adalah pilihan atas pengeluaran uang yang tersisa setelah membiayai kebutuhannya. Nah, kira-kira ya dari pendapatan tadi kan ada terkait dengan pendapatan ya, pendapatan dari konsumen gitu ataupun pelanggan begitu. Kira-kira apakah dengan produk yang kita hasilkan ini mereka mau membeli? Itu kan dari pendapatan bebas konsumen. Nah, sisa dari kebutuhan konsumen ini apakah akan digunakan untuk hal-hal yang konsumtif ataukah mereka tabung gitu kan. Kemudian yang kedua terkait dengan persaingan produk di sini, yakni adanya produk alternatif ya yang memuaskan kebutuhan ya ataupun keinginan konsumen yang sama. Nah, pastinya ya karena tadi ada pesaing juga yang masuk ke dalam ranah lingkungan mikro, tidak menutup kemungkinan bahwasanya kompetitor kita atau pesaing kita itu menciptakan produk yang sama nih. Nah, yang tadinya konsumen itu akan membeli produk kita, namun karena ada kompetitor baru atau pesaing baru, mungkin di sini tuh dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, entah itu dari segi harga, dari segi kualitasnya. Nah, akhirnya mereka mau beralih nih. Nah, jadi di situ ada persaingan produk dalam lingkungan mikro. Nah, kemudian masuk yang ketiga yakni adanya persaingan merek. Nah, pasti ya jika ada persaingan produk, nah, tidak menutup kemungkinan persaingan merek pun juga akan terjadi. Nah, di mana di sini bentuk persaingan yang paling langsung ya terjadi ya di antara merek yang menawarkan barang atau jasa serupa. Nah, tadi jika persaingan produk itu terjadi antara perusahaan ya karena menciptakan produk yang sejenis, ini karena persaingannya adalah di merek. Oh, produknya ini sama, namun mereknya berbeda. Nah, misalkan sabun A atau dengan sabun B. Nah, mereka sama-sama misalkan dengan harga yang sama, ya kan, fungsinya sama, tetapi mereknya berbeda. Nah, itu kadang-kadang juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Nah, konsumen sedetail itu gitu ya, sedetail itu memperhatikan tentang bagaimana produk, kegunaan dari produk dan juga dari segi mereknya. Oh, mereknya yang lebih terkenal ini, padahal harganya kalau dipikir-pikir misalkan sama gitu ya, ataupun harganya lebih mahal, tapi karena mereknya yang lebih dikenal adalah ini atau yang terkenal ya, dikenal oleh masyarakat umum itu ini gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Jadi persaingan-persaingan ini pun perlu diperhatikan ya dalam lingkup mikro ataupun dari lingkup makro. Nah, jika lingkup makro itu terkait dengan hal-hal yang dekat dengan perusahaan atau organisasi ya, sedangkan lingkungan makro itu yang cakupannya lebih luas. Nah, kemudian masuk ke dalam persaingan di lingkungan makro, apa saja kira-kira yang sering terjadi dalam persaingan di lingkungan makro ini? Diantaranya mungkin kita sudah pernah tahu juga ya rekan-rekan sekalian, ada pasar monopoli ya kan, kemudian ada oligopoli, kemudian ada persaingan monopolistik dan juga persaingan sempurna. Nah, monopoli kita sudah tahu ya bahwasanya monopoli itu adalah sebagai penguasa raksasa ya atau penguasa besar yang memang menjadi market leader karena dia adalah satu-satunya pencetus atau pencipta produk itu dan tidak ada yang bisa mengalahkan gitu ya. Misalkan seperti Pertamina ya kan, PLN ya,
kemudian PDAM ya kan, yang memang menguasai satu sektor dan tidak ada kompetitor yang lainnya begitu. Kemudian yang kedua yaitu oligopoli ya, dimana di sini adalah ada sedikit penjual ya, masing-masing memegang pangsa pasar yang besar ya di pasar dengan banyak pembeli. Mungkin hanya satu perusahaan namun bisa menciptakan berbagai produk. Nah, akhirnya disitulah masuk persaingan itu sangat sulit. Nah, ketika ada pendatang baru dengan produk yang baru pula, konsumen akan mempertimbangkan itu. Nah, karena sudah masuk ke dalam ranah oligopoli yang sulit, memang pendatang baru dari perusahaan baru untuk menciptakan produk baru itu harus dipertimbangkan dengan matang. Ini masuk ke dalam persaingan di lingkungan makro. Nah, kemudian yang ketiga adanya yaitu persaingan monopolistik ya, dimana di sini adalah keadaan atau situasi dengan banyaknya penjual ya, kemudian yang saling bersaing untuk mendapatkan pembeli di pasar. Nah, namun setiap perusahaan menawarkan produk yang sedikit berbeda. Nah, mungkin persaingan monopolistik ini ya, dengan perusahaan yang berbeda, produk yang berbeda, akhirnya mereka pun berkompetisi untuk mendapatkan konsumen, namun dalam hal yang berbeda, bukan pada produk yang sama. Nah, kemudian selanjutnya yakni ada juga persaingan sempurna. Nah, persaingan sempurna ini terjadi karena banyaknya penjual ya, yakni penjual-penjual kecil. Nah, namun mereka menawarkan barang atau jasa yang sama. Dari sini ya rekan-rekan sekalian, kita perlu ketahui ya dari segi lingkungan mikro dan juga lingkungan makro ya, entah itu lingkungan mikro ini sangat dekat dengan perusahaan pun juga harus diperhatikan. Nah, ada karena sering terjadi pula yaitu persaingan-persaingan yang ada pada lingkungan tersebut. Begitu pula pada lingkungan makro yang cakupannya lebih luas di luar dari lingkungan mikro tersebut begitu. Nah, selanjutnya yakni yang terakhir ya, yang perlu kita pahami ya setelah kita tahu nih tentang apa yang dimaksud dengan lingkungan pemasaran, kemudian cakupannya lingkungan pemasaran itu apa saja, yakni ada lingkungan mikro dan juga lingkungan makro ya. Seorang pemasar ya ataupun perusahaan ya ataupun organisasi yang menciptakan produk yang terkait dengan bagaimana produktivitas kerja dari perusahaan ini, mengapa sih harus memahami betul ya, ataupun mengapa lingkungan pemasaran itu harus terus dipantau, mengapa harus diperhatikan, mengapa seorang pemasar itu harus memahami terkait dengan adanya perubahan lingkungan yang terjadi di pasar gitu. Di antaranya karena di sini adalah karena banyaknya perubahan-perubahan global ya yang harus cepat diantisipasi dan oleh perusahaan. Nah, jadi perubahan-perubahan yang terjadi dengan skala global, jika perusahaan tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan mikro dan makro, maka dia akan tergerus tadi perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, dia merasa nyaman, merasa aman dengan produk yang dihasilkannya, produk yang dijual, telah mendapatkan pelanggan banyak, belum tentu dia akan bisa bertahan. Mungkin ini hanya bertahan beberapa tahun, namun jika nantinya ada pesaing baru, ada kompetitor baru dengan produk yang baru, dan perusahaan tidak peka terhadap perubahan global yang terjadi, terutama ya saat ini seperti halnya tadi ya, di lingkungan makro itu ada kan dari segi alam dan juga teknologi ini saat ini sangat perlu diperhatikan. Alam yaitu peduli terhadap kelestarian lingkungan. Nah, sering digaungkan dari pemerintah yaitu adanya green economy. Nah, menciptakan produk tetapi yang peduli terhadap lingkungan. Jadi produk yang memang bisa tetap tidak merusak lingkungan yang ada gitu. Kemudian terkait dengan teknologi ya, perusahaan pun juga harus peka tentang teknologi dan juga perkembangan teknologi yang ada saat ini. Sebisa mungkin jika memang teknologi itu harus diadopsi ya, harus digunakan, maka harus bisa dioptimalkan begitu agar nanti pun akan mempermudah dalam proses produktivitas produk yang ada pada perusahaan tersebut ya.
Nah, begitu. Nah, jadi kurang lebih maka seorang pemasar harus peka terhadap perubahan-perubahan global ya yang secara cepat dan juga selalu atau senantiasa berkembang. Nah, dari satu proses misalkan saat ini ya lagi topiknya yang dibahas itu adalah tentang perusahaan yang peka terhadap lingkungan. Nah, itu belum mungkin perusahaan belum peka ya atas itu. Namun sekarang udah berkembang lagi nih, masuk ke dalam dunia digitalisasi. Nah, itu pun juga harus segera diantisipasi dan harus segera dipikirkan gitu ya terhadap perubahan-perubahan yang ada begitu. Kemudian apa misalnya ya dari hal tersebut, yakni adanya percepatan yang besar. Nah, dalam segi transportasi ya, komunikasi dan transaksi keuangan internasional, nah, pertumbuhan perdagangan dan investasi dunia yang pesat, nah, hingga peningkatan gaya hidup global ya. Jadi diantaranya ya, tadi selain dari alam, faktor makro mungkin alam dan juga teknologi, di sisi lain dari segi komunikasi ya kan, kemudian transaksi keuangan internasional, gaya hidup masyarakat saat ini. Nah, apakah gaya hidup antara misalkan di masyarakat nasional ya skala domestik apakah sama dengan gaya hidup mengikuti gaya hidup secara global yaitu skala dunia begitu. Nah, itu pun juga harus diperhatikan dalam menganalisa lingkungan pemasaran. Mengapa lingkungan pemasaran itu harus diperhatikan ya secara terus menerus begitu. Jika kita ingin tetap survive ya, perusahaan kita tetap survive, maka tetap bertahan gitu ya dengan adanya perubahan-perubahan yang sering terjadi, maka harus bisa mengikuti ataupun bisa mengidentifikasi, menganalisa lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar perusahaan begitu. Nah, sehingga ya indikator keberhasilan dan juga dari indikator keberhasilan dari manajer pemasaran adalah dapat menganalisa terkait pengaruh faktor dan kekuatan tersebut. Jadi harus bisa menganalisa terkait dengan lingkungan-lingkungan pemasaran ya yang menjadi faktor dan juga kekuatan, baik itu dari pihak internal ataupun eksternal, baik skala mikro ataupun skala makro yang terkait dengan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan begitu. Nah, di mana ya perusahaan yang berhasil ialah perusahaan yang mampu mengenali dan juga merespon berbagai kebutuhan dan juga tren masyarakat ya, serta terus-menerus mengawasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya ketahanan perusahaan itu tidak hanya mencakup bagaimana perusahaan itu memahami konsumen, memahami pelanggan, bagaimana strategi pemasarannya, tidak, tetapi harus juga bisa menganalisa lingkungan-lingkungan pemasaran yang ada di sekitar perusahaan. Itu yang harus diperhatikan. Nah, agar seimbang ataupun balance ya antara strategi pemasaran dan juga pemahaman tentang lingkungan pemasaran ya, yang nantinya ya akan mencapai pada standar ataupun kesuksesan yang diinginkan dari capaian pemasaran itu ya harus bisa berjalan bersama-sama. Dalam menganalisa lingkungan pemasaran itu harus baik, tetapi kita pun juga harus menganalisa ataupun mempersiapkan strategi pemasaran itu pun juga harus baik. Nah, keduanya harus seimbang. Nah, di sini jika kita tidak peka ya terhadap lingkungan pemasaran yang ada, nah hanya sekedar melaksanakan strategi pemasaran tidak akan bisa nih mencapai pada tujuan yang diinginkan, gitu kan? Strateginya sudah baik. Nah, kemudian kita sudah paham nih apa saja tugas dan peran penting dari seorang manajer pemasaran misalkan gitu. Namun dia tidak bisa menganalisa atau tidak peka terhadap lingkungan pemasaran yang terjadi, itu sangat sulit ya untuk bisa nanti menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Apakah konsumen saat ini sedang butuh produk yang kita hasilkan? Apakah konsumen saat ini sudah berubah nih karena pendapatannya semakin bertambah ataupun inflasi yang sering terjadi? Maka kita bisa nih mensupport misalkan dengan produk yang seperti ini. Kita mengubah nih dari produk yang sudah ada menyesuaikan dengan gaya hidup masyarakat dan lain sebagainya. Terutama saat ini ya, perkembangan teknologi yang kian pesat, perkembangan teknologi yang semakin cepat ya, itu pun harus disesuaikan pula gitu. Apakah produk saat ini
hanya sekedar mungkin secara tradisional dibuatnya, ataukah kita pun harus membuatnya dengan bantuan mesin, ya kan? Ataukah mungkin dengan penyampaian kepada konsumen ya dalam transaksi jual beli akan kita jual secara personal ataukah secara tradisional dengan adanya display store ya kan yang harus ada tokonya begitu dan lain sebagainya. Tidak, dengan perkembangan teknologi yang ada pun ya maka perusahaan bisa mengadopsi, organisasi bisa mengadopsi nih. Nah ya ini mungkin kita alihkan penjualannya dengan online ya kan, tidak perlu memiliki store atau tidak perlu memiliki toko ya atau tempat ataupun marketplace gitu ya tempatnya gitu, tapi kita sudah bisa nih untuk bertransaksi jual beli, kita sudah bisa nih menciptakan produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat begitu. Nah dari situlah ya dari peran lingkungan pemasaran ini ikut andil ataupun sebagai indikator kesuksesan seorang pemasar ya dalam memasarkan produknya dan juga dalam menjual barang yang diproduksi. Nah, terutama agar bisa menyampaikan kepada konsumen tentang hal-hal apa yang diciptakan oleh perusahaan. Begitu rekan-rekan sekalian, ya terkait dengan lingkungan pemasaran ini, harapannya ya setelah rekan-rekan sekalian menyimak materi ini, yaitu rekan-rekan sekalian yaitu bisa memahami betul tentang bagaimana menganalisa lingkungan pemasaran ya, terutama sebelum kita nanti masuk ke dalam sesi-sesi materi selanjutnya yaitu terkait dengan strategi pemasaran yang lain ataupun menganalisa pasar-pasar yang lainnya begitu. Maka lingkungan pun juga perlu dan juga harus diperhatikan, tidak hanya terkait dengan lingkungan mikro saja yang dekat dengan masyarakat, yang dekat dengan perusahaan atau organisasi, yang dekat dengan proses produksi ya ataupun produktivitas barang begitu, namun juga perlu diperhatikan dari lingkungan makro yang ada di sekitar perusahaan. Tentu pula ya harus dipahami pula bahwasanya dari berbagai lingkungan yang ada itu pun tidak menutup kemungkinan sering terjadi persaingan ya, yakni lingkungan yang kompetitif begitu rekan-rekan sekalian. Baik, mungkin ini saja yang saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya rekan-rekan. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.